Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, di mana gema takbir tahmid terdengar di seluruh penjuru dunia, mengumandangkan kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah saya mengajak kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik itu berupa nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah, kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Manfaat lahir dan batin, alhamdulillah, kita masih ditetapkan dalam keadaan Islam, iman, serta ihsan yang melekat pada diri kita. Dengan kedua nikmat tersebut, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari yang paling baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah." Tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya telah lebih disukai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin jamaah salat Idul Adha, hari raya Idul Adha atau yang sering kita sebut dengan hari raya kurban, merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk merenungi, menghayati satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berserta keluarganya. Suatu kisah yang harus kita jadikan suri teladan dalam kehidupan, satu kisah yang harus kita jadikan dasar pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita hari ini dan masa yang akan datang. Hanya dua nabi besar, dua nama yang besar yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, yang menandakan bahwa ujian yang Allah berikan kepada kedua nabi ini
adalah ujian yang tidak main-main dan ujian yang sangat luar biasa. Di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qad kana lakum uswatun hasanatun." Telah ada pada diri Nabi Ibrahim sebuah keteladanan. Fi Ibrahima, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum di mana ajaran Nabi Ibrahim menjadi teladan. Bahkan ia menjadi satu momentum terbesar bagi umat manusia untuk menandai betapa dalam menjalankan perintah Allah, manusia sebetulnya harus ikhlas merelakan apapun yang paling berharga dalam hidupnya, termasuk melepas keluarga, bahkan mengorbankan anak terkasih bila itu memang Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Di dalam sejarah, para ulama menuliskan bahwa Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya Ismail yang masih dalam keadaan susuan. Beliau bawa mereka ke kota Makkah, ditempatkan di Baitullah, di Duha, bagian yang kemudian nantinya akan menjadi sumur air Zam-Zam di Masjidil Haram. Di Makkah itu belum ada manusia, belum ada air. Beliau letakkan mereka di sana dengan bekal sekantung kurma dan sebotol air. Kemudian Nabi Ibrahim segera bergegas meninggalkan mereka. Ummu Ismail, Siti Hajar radhiyallahu anha, mengikuti langkah suami sambil berkata, "Wahai Ibrahim, suamiku, akan kemanakah kau pergi meninggalkan kami? Di bawah terik matahari, disapu oleh hembusan angin malam, di lembah tandus, tanpa penghuni, tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa." Diucapkan kalimat itu dengan lembut dan berulang-ulang. Namun sang suami tidak bergeming, hanya diam 1000 kata. Nabi Ibrahim sebagai manusia, sebagai suami, sebagai ayah, tentu tidak akan pernah mampu menjawab, apalagi menatap wajah serta anaknya itu. Karena seperti kata pujangga, lambayang tangan kekasih saat roda bergerak selalu menitipkan duka, meneteskan air mata. Ibunda Hajar dalam Sahih Bukhari diceritakan masih terus mengajar seraya menggendong anaknya Ismail itu. Kali ini ia setengah menjerit jeritan yang menembus langit. Dia berkata, "Allahumma amara bihadza." Wahai suamiku, Allahkah yang menyuruhmu melakukan ini? Ucapan Ibunda Hajar itu benar-benar membuat Nabi Ibrahim berhenti. Beliau berhenti melangkahkan kakinya. Saat itu hadirin, butiran pasir seolah terpaku kaku, angin seakan berhenti berhembus, dunia seolah berhenti berputar. Bahkan para malaikat pemerik ars terdiam menanti jawaban Nabi Agung Ibrahim alaihissalam itu. Sang Khailullah menjawab tanpa ragu, "Benar istriku, benar jantung hatiku. Ini adalah perintah Allah." Mendengar jawaban agung tersebut, Ibunda Hajar berhenti mengajar suaminya seraya berkata, "Jika begitu suamiku, pergilah engkau. Tentu Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami di sini." Nabi Ibrahim pun beranjak pergi seraya menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Beliau menghadap wajahnya. Kemudian beliau berdoa dengan penuh ketulusan. "Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin khairi za'rin inda baitikal muharrama rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwil ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Ya Allah, ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai kehidupan. Ya Tuhanku, aku lakukan itu agar mereka mendirikan sholat, mampu jadikan hati pada umat manusia cenderung kepadamu, dan berikanlah rezeki kepada mereka dengan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mampukah kita untuk membayangkan di tengah padang pasir tandus dan sunyi, ketika bekal habis, buah hati menjerit, memetikan tangis, tidak ada air apalagi susu, lapar menyertai kesendirian mereka, debu padang pasir menyiram debar setiap detak jantung mereka. Siapakah istri yang siap rela ditinggal suami, dan suami mana yang tenang meninggalkan anak dan istri tanpa bekal apa-apa, dalam kesendirian dan dalam ketakutan? Hanya Ibrahim suami teladan, hanya Bunda Hajar istri soleha, dan Ismail putra yang soleh yang mampu menjalani ini semua. Hadirin jamaah salat Idul Adha, belum sempurna ujian Nabi Ibrahim sampai di sini. Beberapa tahun kemudian, ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi anak istrinya, maka tampak di hadapan wajah Nabi Ibrahim sang putra Ismail yang telah menjadi anak remaja yang gagah, mulai menunjukkan kecerdasan berpikir, kecakapan dalam bertindak, serta memiliki akhlak yang mulia. Namun pada saat itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihi putra tunggalnya itu yang sangat ia cintai. Sulit rasanya bagi kita untuk melukiskan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Bagi beliau, anak Ismail bukan sekedar idaman yang telah lama-lama dinanti-nantikan kehadirannya, tetapi Ismail merupakan penerus cita-cita perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan ajaran agama Allah ini. Namun tatkala impian beliau menjadi kenyataan, tatkala cita-cita beliau mulai terwujud, tatkala sang istri Hajar berada dalam puncak kebahagiaan menikmati kehangatan cinta dan tawa anak terkasih itu, datang perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan mereka harus berpisah dengan sang buah hati untuk selama-lamanya. Kita juga pasti merasakan, mampu membayangkan betapa besar jiwa sang bunda melawan gejolak perasaan bergemuruh dalam hatinya manakala beliau membantu membersihkan badan sang putra, memberikan pakaian yang ia kenakan, bukan untuk pergi bersenang-senang. Dia harus melepaskan anak yang ia besarkan dengan susah payah, dengan segala pengorbanan di lembah tandus itu, untuk dikorbankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saff, Allah menceritakan kejadian dalam sejarah itu, bagaimana Nabi Ibrahim itu menyampaikan perintah itu kepada Ismail. Ya bunayya, inni arafil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Anakku, jangan tanyakan cintaku padamu, jangan tanyakan rasa sayangku ini kepadamu, tapi semalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya melalui mimpi untuk menyembelihmu wahai anakku. Sang anak menjawab dengan jawaban yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Dia berkata, qala ya abatif al-ma'tu umar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau memikirkan aku, satajiduni insya Allah
engkau akan mendapatiku huminas sabirin, termasuk kelompok orang-orang yang bersabar. Hadirin, saat keyakinan seorang hilang, asa menjadi sirna, harapan menjadi kandas, maka hidupnya tak lebih dari buih di lautan, terombang-ambing oleh air di lautan, melaju kemana angin membawa. Dan kalau boleh jujur hadirin, sesuatu yang tak sanggup dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, ayah mana yang sanggup sembelih anaknya? Sejahat-jahat apapun itu seorang ayah, dia tak akan pernah sanggup menyembelihi anaknya. Jamaah salat Idul Adha, menurut akal sehat Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Ibrahim melabrak semua itu. Norma akal sehat dilawannya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anaknya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada segalanya. Saya mengajak hadirin, marilah kita ambil pelajaran yang mahal ini dari pelajaran hidup Nabi Allah Ibrahim. Lalu marilah kita korbankan semua itu demi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hikmah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, lahirlah Ibrahim baru di negeri ini. Mari kita korbankan Ismail kita. Boleh jadi Ismail yang kita miliki dalam bentuk jabatan, Ismail yang kita miliki dalam bentuk harta, bentuk kekayaan, Ismail yang kita miliki dalam bentuk anak dan istri kita, Ismail yang kita miliki dalam bentuk hal-hal yang bersifat duniawi. Kita penuhi perintah Allah ini, lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak hari ini hadirin, di kalangan muslimin kita memuji Allah subhanallah, kita bertakbir Allahu Akbar, kita bersyukur alhamdulillah, tapi kadang kita lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minunal ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah perselisihan di antara mereka. Ingat hadirin, siapa memutuskan silaturahmi dengan saudara muslimnya, Allah juga akan memutuskan silaturahmi dengannya. Kenyataan hari ini banyak sekali umat Islam yang bercerai-berai, tidak saling tegur sapa karena perbedaan warna bendera, perbedaan kelompok, perbedaan suku dan ras. Ini tidak boleh terjadi hadirin. Kita adalah satu badan. Ketika yang lain sakit, semua pun ikut sakit. Inilah yang diharapkan persatuan umat Islam. Maka dari itu, sembililah itu semua, korbankan semua itu di hari ini. Mari kita bersatu membangun sebuah kekuatan untuk menjadikan Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan hadirin, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang, taatilah perintah Allah. Percuma mempunyai badan yang sehat, banyak harta, banyak uang, tapi raga ini jarang datang ke masjid. Momentum Idul Adha ini, momentum Idul Kurban ini, kita kurbankan raga dan jiwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hadirin, hakikat kurban yang sesungguhnya adalah bukan tentang seberapa banyak daging hewan yang dipersembahkan, melainkan kemampuan untuk menyembelihi kesombongan, keangkuhan, keserakahan, ego, ambisi dan hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini hadirin, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menijabah doa-doa kita di yaum ini. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengorbanan. Dalam sejarah Islam ada seorang sahabat Nabi Amr bin Jum'ah radhiyallahu anhu. Usianya sudah tua, usianya 60 tahun, ditambah cacat kakinya pincang sebelah. Ketemu Islam di usia 60 tahun. Suatu saat ketika panggilan jihad di perang Uhud tahun 3 Hijriah, ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Jamuh mendatangi Nabi bersama keempat putranya. Beliau mengingatkan, ya Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya ikut jihad dalam perang Uhud. Ya Rasulullah, biarkan saya akhiri hidup yang sisa ini dengan mati syahid. Terjadi perdebatan antara seorang ayah dan anaknya di hadapan Rasulullah. Perdebatan bukan tentang jabatan, perdebatan bukan tentang harta, perdebatan bukan tentang kedudukan, bukan pula tentang dunia, tetapi perdebatan tentang nyawa. Amr bin Jamuh ingin korbankan nyawanya untuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Amr, orang sepertimu dengan usia tua sepertimu dan kaki pincangmu sebelah itu tidak diwajibkan untuk berjihad. Tetapi lihatlah hadirin, jawaban dari Amr bin Jamuh. Dia berkata, uridtu an ata'al jannah biar ata'aha bihada. Saya ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini ya Rasulullah. Kemudian berangkatlah Amr bin Jamuh kemudian jihad dan gugur sebagai syahid di perang Uhud dengan tombak yang menancap tepat pada jantungnya. Allahu Akbar. Marilah kita belajar dari Amr bin Jamuh yang mengorbankan apa yang paling mahal dalam hidupnya, yaitu nyawa. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari pengorbanan. Kita korbankanlah apa yang ada pada diri kita, harta, jiwa, raga, kedudukan, semuanya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah balas dengan keberkahan yang mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ard ma huwa fihinna wa lakal hamdu anta ruqus samawati fil ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haqqa wa fil ardi wa man fihinna. Langit bumi milikmu ya Allah, semua peristiwa hati keadaan tunduk dalam irada qadrahmu. Tiada Rabb, tiada ilah, tiada malik kecuali yang ada hanya Engkau ya Allah. Inilah tauhid kami kepadamu. Janjimu pasti semuanya akan dibalas. Kebaikan Engkau balas dengan kebaikan. Kami mencintaimu ya Allah. Kami bersyukur nikmat Islam, kami bersyukur atas Engkau berikan kesempatan untuk bertobat. Engkau adalah segala-galanya ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Duhai Maha menatap, duhai Maha mengetahui, duhai Maha mendengar, tiada tersembunyi di matamu,
betapa banyak maksiat yang kami lakukan, betapa banyak dosa yang kami sembunyikan. Ya Rabb, Engkau tahu kami datang berbondong-bondong sholat id ini, yang paling kami harapkan kepada Engkau kecuali hanya ridho dan rahmat. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kami dari mulai akhir, mulai dari kami melakukan dosa hingga Engkau wafatkan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa terkecil sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan ataupun kami sembunyikan. Dosa-dosa ini sangatlah banyak ya Allah. Sementara malaikat yang baik dan buruk itu terus mencatat segala apa yang kami lakukan. Ya Allah, bersihkan seluruh dosa-dosa kami. Angkatlah dosa kami. Bebaskanlah kami dari keinginan berbuat maksiat padamu. Bebaskanlah kami dari prasangka-prasangka buruk kepadamu ya Allah. Ya Allah, mata kami ini sudah terlalu banyak bermaksiat. Mata, telinga, tangan, kaki, perut, bahkan kemaluan kami. Ada di antara kami yang pernah berzina di hadapanmu ya Allah, mabuk, berjudi, melakukan dosa-dosa besar. Di yaumul id ini, di hari pembebasan dosa ini, di mana seluruh jamaah dikumpulkan di sana. Yaumul Arafah, bebaskanlah seluruh dosa anggota tubuh kami. Ya Allah, jangan biarkan kami bermaksiat lagi. Jagalah kami dalam penjagaanmu. Kami tak sanggup menghadapi nafsu yang liar ini ya Allah. Sulit kami menghadapi tipu daya dunia, tidak sanggup menghadapi serangan setan. Ya Allah, kecuali Engkau menjaga kami dengan rahmat, kecuali Engkau melindungi kami dengan kekuasaan. Kami memohon doa untuk ayah dan ibu kami. Ya Allah, ibu kami lelah dalam tugasnya, menjaga kami dari bayi sampai kami besar. Ya Allah, ibu kami bertaruh hidup siang dan malam. Ya Allah, Ya Allah, ayah kami pertaruhkan hidup di antara mati, pagi, siang dan malam. Keringat, tenaga, semua itu untuk memberikan kepada kami kebaikan dalam hidup kami. Ya Rabb, kami memohon kepada, berikan kesempatan agar kami dapat membahagiakan orang tua kami. Engkau tetapkan ia menjadi ibu kami, Engkau pilih ia menjadi ayah kami. Engkau satukan kami di dunia ya Allah. Kami juga memohon, jangan pernah pisahkan kami di akhirat. Ya Allah ya Rabb, ampuni anak, keluarga, turunan, anak cucu kami, sahabat kami, guru-guru kami, dan seluruh jamaah sholat Idul Adha di Masjid Al-Hijrah KTKT ini, serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma zbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ridhoaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna ya karim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin minal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin minal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin minal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, di hari pengorbanan ini kami menyaksikan saudara-saudara kami di Palestina, di berbagai belahan dunia, mereka dibantai sementara kami tidak berdaya. Ampuni kami ya Allah, datangkan segera pertolongan-Mu ya Allah. Kami bisa makan, kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, sementara saudara-saudara kami di Palestina dibantai, dibom terus menerus. Anak-anak menjadi korban, para wanita menjadi korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan Engkau hukum kami ya Allah, jangan biarkan kami
saudara-saudara kami sendiri di sana ya Allah. Hari Id ini ya Allah, berikan kesempatan kami untuk bertobat, untuk mendapatkan rahmat-Mu. Ya Allah, ringankan saat-saatnya sakratul maut kepada kami ya Allah. Kami bermohon di hari raya Id ini ya Allah, hari pembebasan dosa. Ketika jadwal tiba kematian kami, keluarga kami, anak keturunan kami, jamaah salat Idul Adha di Masjid KTKT ini, kami mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan salat dan dalam keadaan berzikir padamu ya Allah, dan dalam keadaan husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, berkahilah rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi dakwah kami, berkahi sisa-sisa umur kami. Ya Allah, bimbinglah dalam hidayah, bimbinglah dalam hidayah para pemimpin kami. Ya Allah ya Rabb, kami meminta saat ini, kabulkanlah doa-doa kami di hari yang mustajabah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.